Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya, kita doakan juga kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga kita, dan saya juga yang sekarang sedang sakit tenggorokan. Semoga siapa saja yang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera diganti oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat semuanya, mungkin kita semua sudah ada yang tahu bahwa mustahik zakat itu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Mari kita perjelaskan satu persatu. Golongan yang pertama yang berhak menerima zakat adalah orang fakir. Apa sih yang disebut dengan orang fakir? Orang fakir adalah seseorang yang tidak mampu, tidak memiliki kesanggupan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi karena dia tidak mampu, tidak memiliki pekerjaan, yang intinya tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga orang fakir tersebut berhak menerima zakat. Kemudian golongan yang kedua, orang yang berhak menerima zakat adalah orang miskin. Apa sih bedanya orang fakir dan orang miskin? Nah, tadi sudah dijelaskan orang fakir. Nah, sekarang kita jelaskan. Orang yang disebut orang miskin adalah seseorang yang dia memiliki usaha, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, tapi kebutuhannya tidak terpenuhi. Dalam artian kebutuhannya belum terpenuhi, walaupun dia memiliki usaha, memiliki uang, tapi kebutuhannya tidak terpenuhi. Boleh jadi mungkin kebutuhan sehari-harinya dia misal 10.000, tapi dia hanya bisa menghasilkan 5.000. Nah, itulah yang disebut dengan orang miskin. Dia memiliki penghasilan, tapi penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian, golongan ketiga yang berhak menerima zakat adalah amil, atau orang yang mengurus zakat. Orang yang suka menagih zakat. Orang yang suka mengelola zakat. Nah, orang yang suka mengelola zakat disebut amil. Nah, amil tersebut berhak menerima zakat karena dia sudah berjasa mengelola zakat kita, zakat masyarakat, sehingga amil berhak menerima zakat.
Kemudian orang yang selanjutnya, orang nomor 4 yang berhak menerima zakat adalah budak atau hamba sahaya atau orang yang suka diperjualbelikan. Nah, di zaman sekarang orang yang suka jual belikan itu sudah tidak ada. Karena di zaman sekarang itu sudah merdeka semuanya. Biasanya orang hamba sahaya atau orang-orang yang suka diperjualbelikan itu di zaman dulu adanya. Kalau laki-laki, biasanya laki-laki yang suka diperjualbelikan dinamakan abid. Sedangkan perempuan yang suka diperjualbelikan namanya amat. Nah, karena di zaman sekarang sudah tidak ada hamba sahaya atau orang yang diperjualbelikan, maka mungkin kebanyakan orang tidak tahu hamba sahaya itu apa. Nah, hamba sahaya itu adalah orang yang suka diperjualbelikan. Di zaman dulu masih banyak orang yang suka diperjualbelikan atau orang yang dijadikan budak yang suka dijual. Misal laki-laki ini dijual dengan harga 5 juta atau perempuan ini dijual dengan harga 10 juta. Itu masih ada di zaman dulu, tapi di zaman sekarang sudah tidak ada karena semuanya sudah merdeka. Kemudian orang yang keempat, yang kelima yang berhak menerima zakat adalah orang yang memiliki banyak hutang atau gorim. Nah, orang yang memiliki banyak hutang dan tidak mampu melunasi atau membayar hutangnya, mereka berhak menerima zakat. Karena orang tersebut kesusahan untuk membayar hutangnya. Jadi, bila ada tetangga kita yang kesulitan untuk membayar hutang atau memiliki banyak hutang dan tidak mampu membayar hutang tersebut, maka orang tersebut berhak menerima zakat. Kemudian orang yang keenam yang berhak menerima zakat adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, orang yang diluluhkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Jadi mu'alaf ini dia berhak menerima zakat karena kita itu sebagai orang muslim kan sudah dikenal itu orang muslim itu dengan ramah tamah, sopan santun, baik hati, tidak sombong, dan orang muslim itu biasanya rajin bersedekah. Maka ketika ada orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, maka dia berhak menerima zakat karena dia baru masuk Islam dan dia harus kita perlakukan dengan baik supaya dia itu betah, dia itu merasa aman, merasa nyaman berada di agama Islam tersebut, berada di agama Islam ini, sehingga orang yang baru masuk Islam berhak menerima zakat. Kemudian orang yang ketujuh yang berhak menerima zakat adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Apa sih orang yang berjuang di jalan Allah? Siapa orang yang berjuang di jalan Allah itu? Yaitu misal orang yang sedang dalam perang, misal kemarin Palestina ketika diserang oleh Israel. Nah itu fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Atau seorang murid, seorang pelajar, seorang guru juga, itu adalah seseorang yang berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah. Seorang suami menafkahi keluarganya, dia juga disebut dengan sabilillah. Jadi mereka yang berjuang di jalan Allah berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir, golongan terakhir atau nomor 8 yang berhak menerima zakat adalah ibnu sabil atau orang yang dalam perjalanan, orang yang sering melakukan perjalanan dan dia kehabisan bekal sehingga dia sulit untuk melanjutkan perjalanannya. Maka orang tersebut berhak menerima zakat. Tapi ingat, orang yang dalam perjalanan tersebut dalam perjalanan yang memang diridhoi Allah. Misalkan dia dalam perjalanan ingin bersilaturahmi kepada keluarganya, dalam perjalanan ingin bekerja, dalam perjalanan jauh ingin pergi ke pesantren, tapi dia kekurangan bekal untuk berangkat ke pesantren, maka dia berhak menerima zakat. Tapi orang yang dalam perjalanan jauh, misalkan dia dalam perjalanan jauh ingin mencuri, ingin melakukan begal,
Walaupun dia dalam perjalanan jauh dan dia kehabisan bekal, dia tidak berhak menerima zakat karena dia melakukan perjalanannya untuk melakukan maksiat. Maka orang tersebut tidak berhak menerima zakat. Kesimpulannya, jadi orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 bahwa orang yang berhak menerima zakat yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, yang keempat orang yang banyak hutang, yang kelima orang yang baru masuk Islam, yang keenam hamba sahaya, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Dan itulah menurut Al-Quran orang-orang yang berhak menerima zakat. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari video ini, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.